Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarah Eliani Putri. Saya dari kelas MA 20B1 dari jurusan manajemen. Saya di sini akan memenuhi penilaian UTS di mata kuliah manajemen risiko. Dan saya akan mempresentasikan tentang manajemen risiko. Yang pertama, menurut ISO 31000 tahun 2018 Risk Management Guideline, proses manajemen risiko adalah proses sistematis penerapan kebijakan, prosedur, dan praktik terkait aktivitas komunikasi dan konsultasi risiko. Penerapan kacupan, konteks, dan kriteria risiko. Pelaksanaan penilaian risiko atau risk assessment yang terdiri dari identifikasi risiko, analisis risiko, dan evaluasi risiko. Risiko perlakuan, risiko risk treatment, pemantauan dan peninjauan, perekaman, dan pelaporan. ISO 31000 tahun 2018 terlihat pada tahun 2018 di mana proses manajemen risiko berdasarkan risk assessment guideline. Jadi proses manajemen risiko harus menjadi bagian integral dari proses manajemen dan pengambilan keputusan, serta terintegrasi ke dalam seluruh struktur operasi dan proses organisasi yang diterapkan baik di level strategik, operasional rutin, dan non-rutin maupun proyek. Di sini ada banyak bentuk aplikasi proses manajemen risiko dalam suatu organisasi yang dimodifikasi sedemikian rupa untuk memastikan tercapainya sasaran organisasi dan selaras dengan konteks eksternal dan internal organisasi. Jadi proses manajemen harus memastikan bahwa dinamika dan ketidakpastian yang ditimbulkan oleh perilaku insani dan budaya organisasi mendapatkan perhatian dan penanganan secara memadai dan efektif. Meskipun menyajikan proses manajemen risiko secara sekuensial atau berurutan dalam penerapannya, proses tersebut berjalan secara iteratif atau berulang. Penerapan manajemen risiko dapat dilaksanakan secara top down dan top bottom up. Setiap siklus pelaksanaan manajemen risiko diawali dengan high level risk interview atau discussion dengan melibatkan organ pengurus organisasi atau direksi dan dewan komisaris dalam perusahaan sebagai narasumber guna mendapatkan pandangan strategik mengenai konteks eksternal dan internal organisasi, sasaran-sasaran organisasi, dan berbagai risk issue yang dihadapi organisasi. Selanjutnya, konteks sasaran dan berbagai risk issue yang dibahas bersama organ pengurus organisasi di cascade ke dalam seluruh proses risk assessment yang dilaksanakan dengan pendekatan bottom up melibatkan seluruh pemilik proses. Output dari proses top down dan proses bottom up kemudian diselaraskan dan hasilnya dirangkum menjadi profil risiko perusahaan yang utuh dan komprehensif. Profil risiko ini setelah disetujui oleh pengurus organisasi digunakan sebagai panduan dalam pengelolaan risiko periode berjalan dan sebagai bahan komunikasi dan informasi dengan berbagai stakeholders. Dan jadi pada intinya prinsip manajemen risiko merupakan suatu yang harus dipertimbangkan ketika menyiapkan rencana kerja dan menjadi bagian fondasi bagi pengelolaan risiko pada suatu perusahaan. Dan setiap perusahaan atau organisasi perlu menetapkan kerangka kerja manajemen risiko sebagai dasar dalam pelaksanaan kegiatan manajemen risiko
kerangka kerja manajemen risiko akan membantu perusahaan dalam mengelola risiko lebih efektif yang dapat digunakan sebagai acuan dalam menyusun perencanaan strategis, pengambilan keputusan, dan pengendalian risiko. Jadi, kerangka kerja merupakan salah satu elemen utama manajemen risiko dan dalam ISO 31000 tahun 2018, kerangka kerja manajemen risiko bertujuan untuk membantu perusahaan atau organisasi dalam mengintegrasikan manajemen risiko dalam keseluruhan fungsi dan kegiatan organisasi. Jadi kerangka kerja manajemen risiko itu bisa diartikan sebagai seperangkat komponen yang menyediakan landasan atau pondasi pengaturan dalam merancang, mengimplementasikan, mengevaluasi, dan melakukan perbaikan secara integrasi dengan dasar kepemimpinan dan komitmen yang kuat. Dalam ISO 31000 tahun 2018, kerangka kerja manajemen risiko terdiri dari kepemimpinan dan komitmen sebagai pusat atau dasar, kemudian ditopang oleh siklus dari integrasi, desain, implementasi, evaluasi, dan perbaikan. Kepemimpinan dan komitmen sebagai landasan dan siklus integrasi, desain, implementasi, evaluasi, dan perbaikan yang mengelilingi akan saling berhubungan untuk mencapai tujuan organisasi yang disesuaikan dengan kebutuhan organisasi. Dan di sini ada proses manajemen risiko. Yang pertama, mengidentifikasi risiko, di mana identifikasi risiko bertujuan untuk mengidentifikasi seluruh jenis risiko yang berpotensi menghalangi, menurunkan, atau menunda tercapainya sasaran unit pemilik risiko yang ada di DJKN. Proses ini dilakukan dengan cara mengidentifikasi lokasi, waktu, sebab, dan proses terjadinya peristiwa risiko yang dapat menghalangi, menurunkan, atau menunda tercapainya sasaran yang ada. Dan yang kedua, itu ada analisis risiko, di mana analisis risiko bertujuan untuk mengetahui profil dan peta dari risiko-risiko yang ada dan akan digunakan dalam proses evaluasi dan strategi penanganan risiko. Proses analisis risiko ini dilakukan dengan cara mencermati sumber risiko dan tingkat pengendalian yang ada, serta dilanjutkan dengan menilai risiko dari sisi-sisi konsekuensi atau bisa disebut dengan level konsekuensi dan kemungkinan level frekuensi terjadinya. Yang ketiga ada evaluasi risiko, di mana ini bertujuan untuk menetapkan prioritas risiko yang telah diidentifikasi dan dianalisis. Evaluasi risiko dilakukan agar para pengambil keputusan, dalam hal ini unit pemilik risiko atau UPR, bisa mempertimbangkan perlu tidaknya dilakukan penanganan risiko lebih lanjut serta prioritas penanganannya. Yang keempat ada pengendalian risiko atau risk control, adalah suatu tindakan untuk menyelamatkan perusahaan dari kerugian. Dan yang kelima itu ada mitigasi risiko, merupakan tindakan terencana dan berkelanjutan yang dilakukan oleh pemilik risiko agar bisa mengurangi dampak dari suatu kejadian yang berpotensi atau telah merugikan atau membahayakan pemilik risiko. Jadi sekian video presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.